Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Asesor Ban SM dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Laili Rahmawati SPT MMA, Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dekat Agung, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Dekat Agung. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan penutupan akreditasi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah mendidik kita sehingga kita menuju zaman terang-terang yakni dengan ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya akan bacakan susunan acara penutupan visitasi akreditasi pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Tiga, pesan dan kesan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Keempat, sambutan dari Ibu Asesor. Yang kelima, penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan doa kita. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Dekat Agung. Kepada Ibu Haja Suharini MPD kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA dan Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD. Yang saya hormati mitra kerja saya, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Dekat Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara visitasi akreditasi SDN Dekat Agung tertanggal 2 dan 3 September 2022 telah terlaksana. Terima kasih atas segala daya dan upaya panjenengan semua dalam mendukung pelaksanaan akreditasi SDN Dekat Agung. Insya Allah tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Semua akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan amalan yang dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtiar dan doa telah kita lakukan. Kini saatnya kita bertawakal kepada Allah. Mungkin Allah tidak memberikan segala yang kita inginkan, tetapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah mensyukuri segala apa pemberiannya. Sebagai Kepala Sekolah SDN Dekat Agung, saya berterima kasih dan bangga atas dedikasi dari semua warga SDN Dekat Agung yang telah bekerja keras dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan akreditasi ini. Terima kasih atas kekompakan dari tim yang telah melaksanakan tupoksinya masing-masing. Untuk Ibu Asesor,
Terima kasih yang tak terhingga untuk kesabaran dan juga keramahan panjenengan dalam memberi pelayanan kepada kami. Mohon maaf ya, jujur kemarin apa yang diutarakan Bu Dia itu benar adanya. Ya. Bu Dia itu sakti, ternyata bisa membaca pikiran kami mengenai mindset tim asesor wanita yang notabene pendidikannya sangat tinggi, jadi merupakan momok tersendiri hari-hari sebelum kita bertemu. Seperti itu, mohon maaf karena kenyataannya di luar ekspektasi kami. Ternyata kami dipertemukan dengan asesor yang layaknya seorang ibu kandung, memberi pelayanan seperti ibu kandung kepada anak kesayangannya. Jadi suasana yang begitu tegang, segera kemudian berubah menjadi suasana yang penuh dengan kekeluargaan dan keakraban. Jadi semua kepanikan yang tadinya terjadi di awal berubah dengan rasa kenyamanan dan kehangatan. Seperti itu yang kami rasakan, Ibu, ya. Dan saya yakin apabila peserta akreditasi yang mendapatkan asesor seperti jenengan kelihatannya tidak akan keberatan misalnya sampai diakreditasi setiap tahun pun itu nggak apa-apa karena memang saking nyamannya, nggak takut, nggak tertekan, seperti itu yang kami rasakan, Ibu. Baiklah, untuk hasil penilaian kami sangat yakin dan percaya atas kompetensi dan keprofesional panjenengan dalam memotret kami, karena jenengan pasti ahli di bidangnya, dan insya Allah kami akan ikhlas dengan apapun hasilnya nanti. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dengan padatnya aktivitas yang panjenengan harus lalui dalam penilaian akreditasi ini. Semoga nanti kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di waktu, di suasana yang lain. Tetap kami berharap sekiranya nanti panjenengan ada tugas ke Lamongan untuk bisa mampir ke SDN dekat aku. Saya pinjam bahasanya Pak Tony itu monggo ngopi bareng itu di kafe di kantinnya SDN dekat aku, mengatakan. Terima kasih saya ucapkan atas refleksinya kepada lembaga kami umumnya. Insya Allah akan kami tindak lanjuti atas ilmu-ilmu baru yang diberikan, dan semoga itu juga merupakan jariah ilmu dari panjenengan. Amin. Saya atas nama warga SDN Dekat Agung juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan sikap, tutur kata, dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan. Jadi kiranya itu sambutan penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, Bu. Masih terganggu di sini. Oke. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang sangat terhormat, Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Dan yang kedua, Dr. Diah Ayundawati MPD. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asesor berdua yang tampak bekerja 2 hari tapi masih tampak cantik dan masih Sudah baik 6 hati. hari Pak ini Pak. Maaf Bu, maaf sedikit menggombal gitu. Awan-awan oleh lem-leman. Terima kasih sekali Ibu, karena selama 2 hari ini saya merasa mendapatkan tambahan ilmu yang begitu banyak dari Ibu. Nah, ilmunya tinggi sekali Ibu, jadi saya sampai sulit menangkap itu. Dan bawahnya itu besar sekali Ibu. Ini saya itu terlihat gemetar gitu Bu menghadapi Ibu. Karena wibawanya Ibu yang terlalu besar gitu Bu. Meskipun kita berjumpa lewat daring tapi rasanya itu waduh sampai nggak bisa merasakan. Badannya yang besar ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudi memberikan ilmunya. Semoga saja ilmunya itu bisa bermanfaat di keluarga kami, yaitu SDN Dekat Agung. Semoga ilmunya bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah dan menjadi ilmu yang barokah. Dan yang kedua Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bu, karena kami selaku manusia biasa yang mempunyai kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun yang tidak disengaja, yaitu banyak sekali kesalahan, kadang melakukan kesalahan yang konyol juga itu Bu. Jadi kita ini mohon maaf yang sering membuat kesalahan-kesalahan itu. Karena maklumlah Bu, kita ini orang desa yang jauh dari peradaban kota gitu loh Bu. Jadi kadang tingkah laku kita itu aneh, konyol. Tapi ya Pakaian entung ya Pak. jiwanya tetap mendidik. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa. Yang dulu Ibu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu di event yang lain. Kalau berjumpa lagi di event yang seperti sekarang ini saya rasanya tidak sanggup Bu. Jadi event yang lain aja Bu, biar tidak deg-deg gitu loh Bu. Kalau kita berjumpa di event yang seperti sekarang ini grogi lagi Bu nanti saya. Makan ya Pak ya. Jadi saya berharap kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan event yang lain juga. Begitu ya Bu. Maaf Bu, sekali lagi saya mohon maaf, saya mewakili keluarga besar SDN Dekat Agung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu Bu, kekurangan dan kesalahan kekhilafan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah kudu guyu ngene iki. Aku kemekel kok tambahan Pak Eko ini bisa-bisa ini. Pak Eko gak muncul ngawak ya. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Asesor, kepada beliaunya kami persilahkan. Terima kasih ya Bun, saya ya Bun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dihibur oleh Pak Eko ya, suasananya jadi masa kangen tidur Pak Eko. Saya yakin teman-teman
tadi saya tanyakan kepada Bu Suharini langsung closing po, nanti dulu langsung saja. Ini menandakan bahwa teman-teman tuh ingin cepat-cepat melepas suatu beban gitu loh ya. Habis ini paling alhamdulillah mulai bareng gitulah ya. Ya Bapak Ibu, mungkin memang ini rata-rata mindset teman-teman itu kalau di awal itu pasti tegang. Katakan arepe noleh ngene wis rasane kaku gitu ya. Jadi diem, terus senyumnya juga pelit gitu ya. Pelit senyum gitu. Kelihatan loh dari kamera itu teman-teman itu tegang gitu ya. Tapi sekarang suasananya mungkin sudah enggak lagi. Ya enggak kenal maka tak sayang itu memang betul karena penjenengan belum tahu saya, belum tahu Bunda Laili, akhirnya hanya berpikir ya sore koyo opo kan gitu. Nah, akhirnya penjenengan sudah tahu inilah memang style kita. Saya dengan Bunda Laili itu sudah berpasangan 3 atau 4 kali ya. 3 kali. 3 kali tapi belum pernah ketemu kita itu. Belum pernah loh kita ketemu muka itu pun jangan kan dengan Bu Laili saya belum pernah. Tapi sudah 3 kali kita berpasangan seperti ini. Nah, namun alhamdulillah kita langsung klik ya Bunda ya. Jadi pasangan ya langsung klik lah gitu. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, untuk di SDN mana? Dekat Agung. Agung. Nah, belum familiar juga ya. Di dekat Agung ini alhamdulillah kalau saya tuh kalau melihat sekolah yang pertama itu senang kalau sekolah itu bersih, itu nomor 1 sudah. Bersih itu bukan hanya di permukaan saja, maka dari itu kalau kami melihat sarpras itu pasti ukurannya kamar mandi gitu ya. Kalau kamar mandinya bersih, insya Allah yang lainnya pasti bersih. Nah, di bawah kepemimpinan Bu Suharini ini, alhamdulillah luar biasa. Sekolahnya luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Suharini ya. Layak untuk jadi kepala sekolah penggerak. Jadi beliaunya, kalau kemarin kita hanya komunikasi lewat WA, begini-begini belum tahu stylenya Bu Suharini seperti apa. Nah, ternyata ya serolas-rolas lah dengan saya gitu ya. Jadi orangnya enggak telatenan gitu. Kadang ya ngomongin ceplas-ceplos mungkin seperti itu, itulah saya. Kalau Bunda Laili orangnya kalem, sabar gitu ya. Kalau saya enggak, ya seperti inilah. Namun percayalah Bapak Ibu bahwa hati kami itu lembut, betul-betul lembut. Ya, mudah-mudahan dengan visitasi ini kami sudah bisa merekam, bisa memotret apa saja yang ada di sekolah panjenengan semua. Jadi nanti kita sudah mempunyai bekal untuk membuat laporan. Insya Allah kita akan bicara apa adanya tentang sekolah ini. Luar biasa, ya, sekolahnya luar biasa, gurunya juga begitu. Banyak yang masih muda, semangatnya masih membara. Kemudian potensi sekolah ini sangat potensi untuk dikembangkan ya, untuk dikembangkan. Saya yakin dengan mendapatkan pendidikan sebagai sekolah pilot project-nya, sekolah penggerak, ini nanti akan semakin berkembang sekolah. Karena penjenengan mendapatkan fasilitas, mendapatkan dana, mendapatkan suntikan ilmu ya dari sekolah penggerak itu, saya yakin dengan kepemimpinannya beliau ya, insya Allah sekolah ini akan semakin baik. Mudah-mudahan dengan adanya visitasi ini, penjenengan tahu bahwa di mana kekurangan-kekurangan. Mungkin kalau kelebihannya sudah banyak, gitu ya. Mungkin di antara kelebihan pasti ada kekurangan, tidak ada sempurna. Sekolah selevel internasional pun tidak ada yang sempurna. Maka dari itu mungkin sedikit banyak kekurangan-kekurangan monggo nanti dilengkapi ya. Nanti dengan adanya visitasi ini mudah-mudahan akan menambah sekolah panjenengan menjadi lebih baik. Dan itu harus, ya itu harus. Karena visitasi ini adalah 5 tahun sekali. Namun sekarang mempunyai pola tersendiri ya akreditasi ini. Kalau selama 5 tahun ini penjenengan bisa mempertahankan mutu sekolah ini minimal sama, lebih baik meningkat, itu penjenengan akan mendapatkan perpanjangan secara otomatis 5 tahun ke depan. Jadi tidak ada akreditasi lagi. Tapi ingat, teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi dapodiknya. Ya. Jadi karena apa?
dashboard monitoring daripada Ban SM itu adalah merekam, salah satu adalah dari Dapodik, kemudian dari AKM, mungkin dari lainnya. Kalau penjenengan teledor dengan pengisian Dapodik, mungkin ya siap saja 5 tahun ke depan itu sudah akan akreditasi lagi. Saya doakan teman-teman nanti semakin maju ya dengan adanya visitasi yang kami lakukan ini. Selama visitasi tentunya kita tuh orangnya ya suka guyon ya, kadang seperti ibu dengan anak, kadang seperti dengan teman gitu ya. Kadang ngomongannya ya campur-campur gitu lah. Ya kita ini orang lapangan, jadi kadang itu tidak kontrol, tapi insya Allah ya walaupun tidak terkontrol, tapi kami selalu memikirkan batas-batas antara kesopanan dan norma yang ada. Namun kalau ada kekhilafan kami, saya dan Bu Laili dalam bersikap bertutur kata secara lisan maupun secara virtual seperti ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi kalau di layar seperti ini, sakjane koyo foto asli ini, kan tidak tahu. Dan dengan kita ketemu itu pasti ada ikatan emosional pasti. Kalau hanya virtual seperti ini, mungkin sekarang merasa dekat, tapi setelah itu saya kira mungkin akan jauh lagi. Tapi kalau kita ketemu pasti ada ikatan emosional. Maka dari itu mudah-mudahan Tuhan akan mendengar doa kami bahwa kami akan bertemu suatu saat dengan penjenengan semua. Itu saya merasa memang dapat saudara baru. Nanti kalau saya ke Lamongan pasti saya telepon, Bu Suharini saya ke sini. Nah, nanti kan kemarin kita sudah dipameri bahwa sekolah ini dekat dengan tempat-tempat wisata. Nanti saya buktikan. Ya. Tuh. Nanti nggih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin akan ditambah oleh Bunda Laili. Monggo Bunda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suharini selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, kayaknya wajahnya berbeda memang Bu. Ya kemarin itu begekek gitu ya. Sekarang udah senyum, lego gitu, beda. Gesturnya sudah berbeda gesturnya. Nanti khusus ya, khusus Pak Eko nanti ketemu Pak ya di lain acara ya. Bahaya ini, ada apa ya? Di lain acara katanya, kalau akreditasi lagi grogi lagi nanti. Saya sependapat dengan yang disampaikan. Ya, prinsipnya secara umum bagus ya. Saya senang kalau ada sekolah, misalkan ini di desa, bersih, ya rapi, itu senang sekali gitu loh. Dan ini membuat apa? Salah satu motivasi biar anak itu kerasan nyaman ya belajar di lingkungan tersebut. Dan ini harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Nanti kan dioptimalkan mana-mana yang tadi masih belum satu ruangan masih dipakai dengan yang lainnya, mungkin masih bisa ditingkatkan lagi. Yang pertama yang jelas apresiasi pada manajernya ya, manajernya Bu Suharini yang hebat luar biasa ya, sehingga bisa mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya ya, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Suharini. Tanpa adanya Bu Suharini yang hebat nggak bisa seperti ini ya. Jadi pengelolaan itu tergantung pada leadernya. Leader yang mampu mengelola sumber daya nanti akan menghasilkan output dari sekolah itu yang luar biasa. Sehingga gurunya kemampuannya bisa dioptimalkan lagi. Jadi tidak hanya biasa-biasa, dioptimalkan, dimaksimalkan. Sumber daya, sarana prasarannya juga demikian, dioptimalkan, bahkan dimaksimalkan. Sehingga tentunya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Karena untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas itu banyak hal yang mempengaruhi. Ya, karena guru. Ya, gurunya yang bagus, yang merencanakannya bagus, metodenya bagus, strateginya bervariasi, anak menjadi senang, sehingga anak itu outputnya lulusannya bagus. Sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh pengguna eksternal, bahwa output dari Dekat Agung itu spesial. Nah, ini harus dipertahankan, image itu. Kalau bisa ditingkatkan, bahkan sampai keluar Lamongan misalkan, oh lulusan Dekat Agung itu seperti ini, itu luar biasa, itu prestasi. Karena yang bisa menilai itu adalah user, bukan kita.
Ya, itu bisa dibuat strategi jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek untuk meningkatkan itu. Guru yang bagus bisa menghasilkan output yang bagus. Guru yang bagus tentunya juga dipengaruhi oleh manajer yang bagus, manajer yang handal. Nah, dalam hal ini Bu Hari ini sudah membuktikan dan mungkin Bu Hari ini akan tetap mengupgrade kemampuannya. Bagaimana memanage sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas. Mungkin itu kemudian beberapa hal, walaupun tidak kita sebutkan satu persatu, mungkin Bapak Ibu guru juga merasa, oh ternyata ada yang masih kurang ya. Misalkan bagaimana mengoptimalkan media atau sumber belajar. Bagaimana membuat anak itu lebih mampu berkomunikasi, bagaimana meningkatkan kreativitas dan daya kritis anak. Monggo ini terus ditingkatkan lagi sesuai dengan di item-item yang ada di dalam ISB. Ya, ISB itu sudah menunjukkan ada beberapa poin yang harus dijadikan apa ya, titik utama bagaimana guru itu bisa menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian BK ya, BK. Walaupun BK itu belum ada, tetapi BK itu sebaiknya juga dilaksanakan. Sesuai dengan di dalam BK itu kan ada 4 layanan. Bidang akademik, bidang sosial, pribadi, dan pendidikan lanjut. Nah, mungkin mana yang diambil? Kalau bidang pribadi mungkin di SD enggak terlalu banyak. Paling tukaran nangis gitu aja ya. Sosial mungkin. Ada masalah sosial, anak prestasinya menurun karena keluarga dan sebagainya. Kemudian bidang prestasi ya. Anak-anak yang punya potensi ini di-up, di-guidance. Dan ini bisa dilihat sejak dini. Ya. Sehingga anak yang passionnya apa langsung di-guidance, dioptimalkan, ada mungkin sedikit intensif sehingga prestasi Deket Agung ini tidak hanya di kecamatan, tapi juga sampai kabupaten, bahkan bisa sampai ke provinsi. Nah, karena kan ini prestasinya kan udah banyak, tapi lingkungannya kan masih lokal ya. Nah, nanti bisa ditingkatkan lagi. Jadi begitu ada yang passionnya ada, didrill, didekati, dioptimalkan sehingga nanti bisa lebih maksimal. Itu bisa dari BK. Jadi BK 4 layanan ini dioptimalkan. Mungkin kalau memang tidak ada guru BK khusus, bisa dikursuskan atau ikutkan pelatihan tentang BK. Bahwa sebenarnya BK itu ada 4 ini, sosial, akademik, prestasi, dan pendidikan lanjut. Nah, saat di pendidikan lanjut, mungkin pada anak-anak itu kelas 6, upayakan ada sosialisasi. Bahwa pendidikan tuh minimal sekian tahun. Tapi anak-anak boleh lanjut sampai kapanpun pendidikannya dilaksanakan, asal mampu dan mau. Ya, asal mau dan mampu. Jadi, sepenting mau dulu. Ya, orang pendidikan tinggi kan nggak harus dengan uang ya, dengan bidik misi pun kan bisa sekarang. Nah, itu harus ada sosialisasi itu. Sehingga nanti lulusan dari Deket Agung itu lebih harum di mana-mana. Sampai sekarang kan masih kemarin dari pengguna eksternal kan mengungkapkannya baru dari SMP dan ada sedikit dari SMA yang jadi ketua OSIS ya. Mungkin nanti akan lebih bagus lagi kalau mulai sekarang itu di-guidance untuk pendidikan lanjut. Sehingga mereka kemarin kan saat wawancara kan cita-citanya macam-macam, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang angkatan dan sebagainya. Nah, itu kita guidance, kita optimalkan mereka sehingga nanti mereka bisa meraih cita-citanya dengan mungkin itu peran BK. Nah, saat ini mungkin BK kan sementara diatasi oleh wali kelas. Boleh, enggak masalah. Cuman ilmu tentang BK mungkin lebih baik dimiliki juga oleh para wali kelas. Sehingga mereka atau beliau-beliau itu bisa melakukan layanan sebagai guru BK. Kemudian ada lagi yang mungkin penting juga dan perlu dipertimbangkan yaitu penjaminan mutu. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Diah tadi bahwa kalau memang sekolah ini bisa mempertahankan, bisa mengisi dapodik dengan baik, itu 5 tahun ke depan mungkin tidak perlu akreditasi lagi, tapi hanya dari dashboard langsung reakreditasi. Nah, kalau itu syaratnya diisi dengan baik. Nah,
itu bisa dilakukan kalau ada penjaminan mutu yang berjalan. Jadi penjaminan mutu kan ada internal dan ada eksternal. Kalau secara sinergis itu penjaminan mutu itu dilakukan berkelanjutan, maka begitu belum ada masalah itu sudah naik lagi karena sudah dipantau terus. Ya, makanya perlu dikaji lagi bagaimana melakukan penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal sehingga sekolah ini itu bisa mempertahankan tetap baik atau bahkan lebih baik lagi. Mungkin itu peran dari penjaminan mutu. Kalau untuk pengelolaan sarana, kegiatan dan sebagainya saya kira sudah cukup baik. Hanya saja mungkin yang lomba-lomba ataupun prestasi nanti lebih gigih lagi sehingga bisa mendulang prestasi yang lebih tinggi di provinsi atau bahkan mungkin sampai ke nasional. Dan itu mungkin kesan-kesan dari saya. Dan satu hal lagi di akhir acara saya ya mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau sengaja jok-jok itu yang enggak kena ya atau melukai perasaan dari Bapak Ibu. Mungkin itu biar nyantai karpe gitu ya Udia ya. Biar enggak tegang. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Harini tadi saya catat bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Itu luar biasa itu. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Apakah itu dilihat orang, tidak dilihat orang, kita tetap harus istiqomah berbuat baik. Seperti mengajar, misalkan mengajar bagi yang ASN jelas ada gaji, yang bukan ASN kan minim ya, tapi kita tetap harus berbuat baik. Karena rezeki itu kan tidak hanya finansial, rezeki itu banyak hal, kesempatan, kebahagiaan, keluarga dan sebagainya, kesehatan itu juga rezeki. Makanya kita harus bersyukur ya, kita selalu bersyukur. Jangan nunggu bersyukurnya saat kita bahagia. Balik, bersyukurlah maka kita akan bahagia. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup akan ditutup doa kepada Bapak Muhammad Tauhid. Kami persilakan. Pak Tony nggak jadi nyanyi nih. Nanti setelah ini. Pun pakai nyanyi pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami bacakan, Bunda. Kami keluarga besar SDN Dekat Agung pengharapan besar, Bunda ya. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga besar SDN Dekat Agung. Amin. Dan mudah-mudahan Bunda berdua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa ila sultan awliya saya kira Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Tsumma ila hadratil jami'il hajatikum sa'ilamul Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya Muhammad inni atawajjahu ila hajatikum. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, udbi ya latif ya alim ya khabir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatana wa ustadana wa jama'atana ya Allah min ahlil ilmi wa alir rizqi wa lil iman wa alil jannah wa alis salamah wa alil istiqamah wa alil ibadah wa la taj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa ya Allah min ahli min syarri wa dhalal rabbana la tu'akhidna in nasina atana
ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم تمسدي رضاك مطلوب بعهدني محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.